Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada video kali ini, kita akan bahas beberapa konsep penting dalam pemrograman mobile, yaitu view binding, research, dan juga intent. Materi ini sangat penting untuk kita yang belajar mobile, karena ini adalah dasar untuk bikin aplikasi yang rapi, terstruktur, dan interaktif. Nah, yang pertama saya mau bahas dulu apa itu view binding. View binding adalah fitur di Android yang digunakan untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin atau Java secara lebih aman dan praktis. Selanjutnya, research. Research di Android adalah semua file non-kode yang digunakan dalam aplikasi. Tujuannya supaya aplikasi kita lebih rapi dan mudah dikelola. Ada beberapa jenis research yang sering digunakan. Yang pertama itu ada drawable. Drawable digunakan untuk menyimpan gambar seperti PNG, JPEG, atau SVG. Biasanya dipakai untuk icon ataupun background. Yang kedua, jenisnya ada string. String digunakan untuk menyimpan teks. Kenapa itu penting? Karena memudahkan perubahan teks, kemudian mendukung multibahasa atau internasionalisasi. Nah, yang ketiga itu ada color. Color itu digunakan untuk menyimpan warna. Kemudian yang terakhir yang sering digunakan adalah font. Font digunakan untuk mengatur jenis tulisan dalam aplikasi. Dengan research font, tampilan jadi lebih menarik dan konsisten di seluruh aplikasi. Jadi, dengan menggunakan research, kita bisa membuat aplikasi yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang intent. Intent itu adalah cara Android untuk berpindah dari satu activity ke activity lain atau untuk menjalankan aksi tertentu. Ada dua jenis intent. Yang pertama, explicit intent, digunakan untuk berpindah antar activity dalam aplikasi kita sendiri. Yang kedua, ada implicit intent, digunakan untuk menjalankan aplikasi lain seperti membuka browser, mengirim email, dan membuka kamera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Excalidraw yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu ada zona 1, di mana terdapat planning, alur, dan wireframe. Nah, untuk alurnya, yang pertama itu saya buat dimulai dari user membuka aplikasi. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian, user memasukkan username dan password. Nah, setelah itu, user mengklik tombol user, dan terakhir, sistem menampilkan halaman welcome yang sesuai dengan nama yang nanti akan dibuat oleh user. Nah, ini untuk prototipe-nya. Di sini saya nanti akan membuat perencanaan. Di sini terdapat logo, kemudian di sini terdapat teks, dan ini adalah tempat penginputan username oleh user dan juga password. Nah, yang di bawah ini adalah button login yang nanti akan diklik oleh user ketika dia sudah menginputkan username dan password. Nah, kemudian jika sudah mengklik login, dia akan berpindah ke halaman welcome. Nah, ini adalah prototipe yang sudah saya buat. Di sini ada seperti lambang checklist, tandanya kalau user itu berhasil login. Kemudian ada teks welcome, kemudian ada teks juga, teks tambahan, dan juga ada button. Di sini saya rencananya membuat buttonnya itu untuk logout. Nah, selanjutnya kita masuk ke zona 2, yaitu bedah kode. Nah, di sini saya memiliki file Android manifest XML. Nah, pada codingan yang ini, tag manifest itu adalah pembuka file yang memberitahu sistem bahwa ini tuh adalah file Android manifest, serta mendeklarasikan namespace Android dan tools yang digunakan agar atribut-atribut seperti Android icon dan tools ignore bisa dikenali oleh sistem dan Android Studio. Nah, kemudian bagian application ini, isi ini, tag application ini adalah wadah utama yang membungkus semua komponen aplikasi seperti activity, service, dan broadcast receiver, serta mengatur properti global yang berlaku untuk seluruh aplikasi. Kemudian, tag activity ini fungsinya itu mendaftarkan welcome activity ke sistem Android agar bisa digunakan. Nah, atribut Android name ini menunjukkan lokasi file class welcome activity berada di package pertemuan 3. Sedangkan atribut exported ini yang value-nya false, berarti welcome activity tidak bisa dibuka dari aplikasi lain, sehingga hanya aplikasi sendiri yang bisa membuka halaman ini melalui intent dari login activity. Ini penting untuk untuk keamanan, karena welcome activity hanya boleh diakses oleh user yang sudah login. Nah, tag activity selanjutnya, yang kedua, yaitu fungsinya itu mendaftarkan login activity sebagai activity utama sekaligus pintu masuk aplikasi. Atribut Android exported true berarti activity ini boleh dibuka dari luar, termasuk dari launcher home screen di dalam intent filter. Kemudian kita masuk ke bedah kode yang kedua, yaitu untuk file login activity di bagian Kotlin. Nah, ini adalah kode-kode import. Nah, import yang ada di sini itu digunakan untuk memanggil berbagai kelas yang dibutuhkan seperti intent untuk berpindah halaman. Nah, kalau yang bundle ini untuk menyimpan state activity. Kalau yang toast itu untuk menampilkan pesan singkat. Kalau enable Edge to Edge untuk mode layar penuh,
add compact activity sebagai base class activity, view compact dan window insets compact untuk mengatur padding system, serta activity login binding yang merupakan kelas hasil generate otomatis dari view binding untuk menghubungkan layout XML ke kode Kotlin. Nah, kemudian di sini kita mempunyai kelas login activity. Nah, kelas ini tuh mewarisi kelas app-compat activity sehingga memiliki semua fitur activity standar Android. Variabel binding dideklarasikan dengan keyword private let init var, artinya variabel ini akan diinisialisasi nanti. Kemudian kita ada override find on create. Nah, metode ini merupakan metode pertama yang dijalankan ketika activity itu dibuat. Parameter save intent state digunakan untuk menyimpan data sementara jika activity pernah dihancurkan dan dibuat ulang. Keyword override ini menandakan bahwa metode ini mengganti metode dari kelas induk, dan super on create ini wajib dipanggil untuk menjalankan proses inisialisasi dari kelas app-compat activity. Nah, kemudian di sini ada enable edge to edge. Gunanya itu mengaktifkan mode layar penuh di mana konten aplikasi akan menggambar di belakang status bar dan navigation bar, sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih modern dan memanfaatkan seluruh area layar. Nah, kemudian ini yang bagian pentingnya menggunakan binding. Nah, binding ini berfungsi membuat objek binding dengan cara menginflate layout activity login XML menggunakan layout inflator. Kemudian ada view compat. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan padding otomatis pada root layout agar konten aplikasi tidak tertutup status bar dan navigator bar. Kemudian ada file username binding.add username. Kemudian ada file password. Nah, ini tuh gunanya untuk mengambil teks yang diketik user nanti di form username dan password, lalu menghapus spasi di awal dan di akhir. Nah, di sini ada sebuah kondisi yang menunjukkan fungsinya itu mengecek apakah username kosong. Jika kosong, tampilan pesan error dan hentikan proses login. Nah, jika yang selanjutnya ini kondisi kedua berfungsi mengecek apakah password kosong. Jika kosong, tampilan pesan error dan hentikan proses login. Yang terakhir ada file intent. Nah, file intent ini berfungsi membuat intent untuk pindah dari login activity ke welcome activity, sekaligus mengirim data username ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita bahas ke file, kita bedah kode di file welcome activity. Nah, ini import-importnya. Nah, ini sama juga seperti yang file sebelumnya, yaitu login activity, di mana fungsinya itu mengelompokkan kelas ke folder pertemuan 3. Nah, import ini berfungsi memanggil kelas yang dibutuhkan seperti bundle, toss, enable edge to edge, app compat activity, view compat, window inset compat, dan activity welcome binding hasil generate view binding. Nah, kemudian ini ada kelas welcome activity, di mana kelas ini mewarisi app compat activity variable binding dideklarasikan dengan private let init var yang berarti akan diinisialisasi nanti dan hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Kemudian ada override find on create. Nah, metode ini adalah metode di mana metode pertama yang dijalankan saat activity dibuat. Kemudian ini poin pentingnya di binding, berfungsi membuat objek binding dari layout activity welcome XML lalu menampilkan klien melalui set content view atau binding group. Kemudian ada view compat set on apply window inset listener. Nah, ini juga bagian penting. Fungsinya itu untuk menambahkan padding otomatis pada root layout agar konten tidak tertutup status bar dan navigation bar. Kemudian, ini adalah fungsi untuk mengambil data dari login activity. Nah, file username ini berfungsi untuk mengambil data username yang dikirim dari login activity menggunakan key username. Data ini sebelum dikirim via port extra. Nah, kemudian yang ini, terus make text, ini berfungsi untuk menampilkan pesan sementara di layar selama 2 detik yang berisi username yang berhasil diterima, sebagai konfirmasi bahwa data berhasil dipindahkan antar activity. Nah, yang terakhir, ini untuk perintah untuk menampilkan ke text view-nya. Nah, ini ada binding. Nah, kemudian ini tuh berfungsi mengisi teks pada text view welcome dengan tulisan welcome, dan mengisi text view username dengan nama user yang dikirim dari halaman login. Selanjutnya kita bedah untuk bagian file activity login XML atau file XML-nya untuk yang activity login. Nah, di sini untuk text scroll view berfungsi membuat halaman bisa di-scroll jika konten melebihi tinggi layar. Nah, untuk yang linear layout itu berfungsi untuk yang kode ini, tag linear layout, fungsinya itu menyusun konten secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian image view itu yang ini, tag image view ini di sini saya buat untuk dia tuh menampilkan logo aplikasi dari file logo page. Nah, logo page ini nanti adalah sebuah foto yang kita simpan di drawable. Kemudian ada tag Android card view, di mana berfungsi untuk membuat kotak kartu dengan sudut melengkung. Dengan kelengkungannya itu, marginnya itu 24 dp. Kemudian ada tag linear layout, fungsinya itu yang di sini sebagai wadah isi kartu atau untuk title, form username, form password, tombol login. Nah, ini nanti disusun vertikal dengan padding internal 24 dp. Kemudian untuk tag
text view, ini yang bagian ini, berfungsi menampilkan judul welcome back dengan warna dari research login title. Kemudian ada tag text view yang kedua ini. Nah, ini berfungsi sebagai label username dengan warna dari research login label. Kemudian ada tag edit text yang ketiga. Tag edit text ini fungsinya sebagai field input username dengan background dari BG edit text XML, icon orang, nanti ada sebuah icon seperti icon orang di kiri, kemudian di kiri di tempat penginputan username. Kemudian ada tag text view. Nah, ini berfungsi sebagai label password dengan warna dari research login label. Kemudian kita di sini ada tag edit text lagi. Nah, yang bagian codingan ini fungsinya itu sebagai field input password dengan background dari BG edit text XML. Kemudian kita di sini saya juga nyediain text view untuk lupa password. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan teks forgot password dengan posisi di kanan. Kemudian ada tag button. Fungsinya itu sebagai tombol login dengan background warna yang sudah saya custom sendiri. Kemudian ada linear layout, berfungsi untuk menampilkan dua teks berjejer. Kemudian ada text view. Nah, ini fungsi ketiga tag ini itu tuh sama. Makanya saya beri penjelasannya itu satu aja. Kemudian saya mau bedah untuk yang file XML dari welcome. Nah, di sini untuk text scroll view ini fungsinya itu membuat halaman bisa di-scroll jika konten melebihi tinggi layar. Nah, kemudian saya di sini ada tag linear layout. Nah, fungsinya menyusun konten secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, untuk codingan yang tag image view ini, saya sudah buat juga untuk ini itu fungsinya menampilkan ikon sukses. Nanti ada ikon centang gitu. Kemudian ada text view berfungsi menampilkan teks sambutan welcome. Kemudian ada tag text view juga yang kedua, yaitu fungsinya menampilkan nama user yang login. Kemudian ada tag view aja, berfungsi membuat garis dekoratif sebagai pemisah antar konten. Kemudian ada tag Android card view, berfungsi membuat kotak kartu dengan sudut melengkung. Di sini saya menggunakan marginnya itu 20 dp. Kemudian ada linear layout, berfungsi sebagai wadah isi kartu yang disusun secara vertikal dengan padding internal 20 dp. Kemudian ada text view, tag text view berfungsi menampilkan judul welcome message di dalam kartu. Kemudian ada tag ini juga berfungsi menampilkan pesan sukses, you have successfully login into your akun. Kemudian ada yang terakhir ini untuk button. Nah, ini yang saya buat itu fungsinya sebagai tombol logout dengan background warna yang sudah saya custom. Kemudian selanjutnya di sini untuk penjelasan drawable. Nah, di sini pada folder rest saya juga terdapat di dalam folder rest ini terdapat folder drawable. Nah, di dalam drawable inilah saya membuat file-file yang digunakan nanti sebagai komponen-komponen tambahan yang akan digunakan pada tampilan saya nanti. Nah, di sini saya ada beberapa file yang saya buat serta ada foto juga yang saya masukkan di dalam drawable ini. Yang ini sebagai foto untuk logonya, logo di tampilan halaman login saya. Kemudian di dalam folder value terdapat folder dance. Kemudian ada file colors.xml. Di sini saya menerapkan colors. Nah, di sini saya sudah masukkan warna-warna yang saya butuhkan untuk halaman login dan welcome saya. Ini untuk penerapan di colors. Nah, ini juga hal penting sebelum kita menerapkan view binding, kita akan memasukkan codingan build feature view binding true di bagian. Nah, untuk codingan yang saya bilang tadi, yang build features view binding value true. Nah, ini kita letakkan di sini di file build Gradle yang model app. Nah, di sini kita letakkan. Kemudian nanti kita sinkronkan supaya dia bindingnya tersinkron. Selanjutnya kita masuk ke zona 3 yaitu journal error. Nah, di sini untuk error pertama ini adalah tampilan error yang saya buka di loket. Nah, kenapa bisa error? Karena variable binding dibuat dengan kata kunci let init var, artinya variable itu janji akan diisi nilainya nanti. Tapi saat tombol login diklik, kode itu mencoba mengakses binding at username, padahal variable binding belum pernah diisi nilai sama sekali. Akhirnya aplikasi itu sendiri bingung dan crash karena variabelnya kosong. Nah, ini untuk yang tampilan error di loket, dan ini untuk tampilan error pada saat jalankan aplikasinya. Dia akan keluar Aulia Core Hashtag. Nah, solusinya itu gimana? Seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya di sini saya tuh melakukan komen pada binding,
activity. Nah, ya solusi itu sendiri, isi variable binding dulu dengan memanggil activity login binding, in fact, layout inverter sebelum dipakai. Nah, ini dia. Ini adalah pada saat error. Nah, nanti kita buka komennya supaya dia tidak error lagi. Kemudian, untuk error kedua, nah, ini ada error kedua. Penyebab errornya itu adalah salah dalam menginisialisasi nama file logo. Nah, di sini katanya Android menampilkan gambar dari file logo Mangga, tapi di folder res drawable, saya itu tidak punya file bernama logo Mangga, yang ada cuma logo page. Jadinya Android panik karena nggak nemu gambar yang diminta. Kemudian ini adalah tampilan pas dia masih error. Di sini saya buatnya logo Mangga. Nah, solusinya saya harus sesuaikan lagi nih dengan nama file yang sebenarnya saya buat untuk penamaan nama logo. Di sini saya ganti namanya jadi logo page karena di file saya itu di drawable saya buatnya logo page. Nah, kemudian untuk error ketiga atau error terakhir, ini errornya itu katanya saat pindah halaman dari login activity ke welcome activity, data username dikirim dengan kunci bernama nama user. Tapi di halaman welcome activity, pas mau nerima data, dia mencari data dengan kunci username. Nah, beda ya, nama pakai underscore user. Nah, tapi pas menerima data, dia tuh cari data dengan kata kunci username. Karena kuncinya beda, datanya nggak ketemu. Nah, akhirnya variable username diisi 0 atau kosong. Nah, ini untuk errornya. Kemudian, nih ada dia tetap hijau, tapi pas dipanggil dia tuh error. Nah, yang harusnya itu yang benar saya tuh menginisialisasinya tuh dengan username. Nih. Terus solusinya gimana? Ya kita tinggal ubah aja jadi username, sesuaikan lagi dengan apa yang kita buat dari awal. Kemudian nih, solusinya saat pindah halaman dari login activity ke welcome activity, data username dikirim dengan kunci bernama nama user, tapi halaman welcome pas mau menerima data. Nah, jadi dia itu kan hanya salah di penamaannya aja. Harusnya kita buat penamaannya itu username, bukan nama user. Karena saya dari awal sudah menginisialisasinya dengan nama username. Kemudian ini untuk tampilan app saya, aplikasi saya. Di sini ada logo, kemudian nanti si user bisa menginputkan namanya, kemudian passwordnya, dan ada button login. Nah, setelah si user berhasil login, dia akan langsung dipindahkan ke halaman welcome dengan nama yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini ada kalimat kayak welcome message, you have successfully logged into your account. Nah, ini untuk tampilannya. Selanjutnya, saya akan mendemokan tampilan saya langsung dari langsung dari emulatornya. Sini saya langsung jalankan. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya mau inputkan nama saya. Ya. Nah, kemudian kita langsung inputkan aja passwordnya. Di sini saya inputkan, kemudian ini sudah saya inputkan ya, kemudian klik login. Nah, dia langsung pindah ke ini halaman welcome. Di sini namanya sesuai dengan nama yang saya inputkan tadi. Kemudian ada message-nya, ada pesannya, kemudian ini ada button logout. Tapi ini belum bisa diimplementasikan untuk pindah ke halaman selanjutnya. Ini setelah saya lakukan commit. Nah, di sini saya sudah melakukan commit and push ke GitHub-nya. Nah, di sini saya sudah buat nama commit-nya itu view binding research and intent. Kita buka. Nah, ini saya sudah melakukan git push pada yang sudah saya buat tadi ke GitHub. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi hari ini, yaitu view binding, research, dan juga intent. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.